Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada hari ini saya kembali dan akan menceritakan sebuah cerita mistis untuk kalian semua. Dan kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Restu Wiraatmaja, yang menceritakan tentang sebuah desa yang diteror oleh sesuatu. Oke, karena ini adalah treat panjang ya, jadi nantinya akan saya bagi menjadi 5 atau 7 bab. Oke, daripada kita berlama-lama, selamat mendengarkan Ngundu Mantu. Maksud saya Ngundu Jiwo dari Mas Restu Wiraatmaja. Selamat mendengarkan. Prolog. Sudah 7 orang wanita meninggal dunia dalam 1 bulan. Rata-rata orang yang meninggal tersebut adalah orang yang baru saja menikah. Entah mengapa, kejanggalan ini membuat Pak Sumardi, selaku orang yang biasa memandikan jenazah, mencari tahu terkait kematian aneh yang terjadi kepada setiap orang yang baru menikah. Kematian yang terus terjadi dalam waktu yang singkat membuat Pak Sumardi dan juga istrinya bertanya-tanya terkait apa yang sedang terjadi di desanya. Pasalnya, setiap para wanita pengantin tersebut meninggal, pasti saja meninggalkan jejak yang sangat mengganjal bagi mereka berdua. Korban ke-8, Jawa Tengah. Langkah kaki pria tua berjalan ke arah sebuah gubuk yang sudah ramai dengan banyak orang dengan mengenakan pakaian serba hitam. Selain itu, pria tua itu juga tampak cuek, dengan tangisan yang bercampur dengan teriakan akan tidak terimanya kematian salah seorang anggota keluarganya. Pak Sumardi namanya. Dia adalah salah satu orang di desa Tapak Kromo yang berprofesi sebagai lebe atau orang yang biasa melayani desa, yang ditunjuk langsung oleh kepala desa. Kedatangannya bukanlah sebuah berita yang baik jika Pak Sumardi telah membawa peralatan seperti minyak, sisir, dan hal lainnya di salah satu rumah warga. Berarti besar kemungkinan kedatangannya adalah untuk memberikan duka bagi keluarga itu. Hal ini dikarenakan pekerjaannya yang menjadi bagian dari pelayanan desa mengharuskan Pak Sumardi untuk membantu segala proses yang terjadi di desa seperti kematian atau pernikahan. Dan kali ini, Pak Sumardi mendatangi salah seorang rumah warga untuk bermaksud memandikan jenazah. Namun, karena memang jenazahnya wanita, biasanya Pak Sumardi dan juga istrinya hingga para warga menyebut mereka sebagai keluarga lebe. Mungkin kalau di sini tuh kayak Pak Mudin gitu ya, untuk urusan-urusan ritual-ritual seperti itu. Oke, lanjut. Kedatangan Pak Sumardi dan istrinya disambut hangat oleh keluarga almarhumah. Mereka berdua segera menemui keluarga Eli untuk menanyakan terkait keadaan almarhum dan kapan proses pemandian akan dilaksanakan. "Pak Sumardi," ucap dari keluarga almarhumah yang tidak disebutkan namanya. "Ya, sudah siap ya semuanya?" tanya Pak Sumardi. Anu Pak, bagaimana kalau kita tunda dulu 1 jam dulu ya Pak?"
pinta orang tua almarhumah sedikit tergagap. Ditunda? Mengapa memang? Begini Pak, anak saya meninggal dalam keadaan yang tidak wajar. Dan sekarang tubuhnya menekuk seperti orang yang sedang merasakan kedinginan, Pak. Sudah beberapa kali kami rentangkan kembali tubuhnya, tapi ternyata sulit, tidak bisa diluruskan, Pak. Pak Sumardi merasa ada yang aneh dengan penuturan dari orang tua almarhumah itu. Baru kali ini dirinya menemukan jenazah wanita yang tubuhnya menekuk dan tidak bisa diluruskan. Karena penasaran, Pak Sumardi dan istrinya Bu Sumi menuju ke kamar almarhumah. Saat mereka berdua tiba di kamar almarhumah, Pak Sumardi dan Ibu Sumi terkejut saat melihat tubuh jenazah wanita itu dalam keadaan menekuk. Kedua tangan dan kakinya benar-benar menekuk dan menghadap miring ke sebelah kiri. Lalu, bagian kepalanya menunduk ke bawah seperti apa yang dikatakan oleh orang tua dari almarhumah itu, seperti sedang kedinginan. "Bu," ucap Pak Sumardi. "Aku ngerti, Pak," ucap Bu Sumi. Pak Sumardi pun meminta kepada orang tua almarhumah untuk membawa si almarhumah ke tempat pemandian jenazah sebelum nantinya jenazah itu akan dimandikan. Jika telat dan berlama-lama dalam prosesnya, maka resiko terbesarnya adalah jenazah itu tidak bisa diluruskan kembali tubuhnya. Beberapa anggota keluarga dari almarhumah pun membawa tubuh almarhumah menuju ke tempat pemandian jenazah. Pak Sumardi dan Bu Sumi segera melakukan tugasnya untuk memandikan jenazah itu. Namun, sebelum mereka berdua memandikan jenazah, tugas penting dari Pak Sumardi dan juga Bu Sumi adalah meluruskan tubuh si jenazah. Tubuh si almarhumah sudah berada di tempat pemandian. Tirai sudah ditutup dengan rapat. Ibu Sumi dan Pak Sumardi tetap melakukan tugasnya. Percikan air sudah memenuhi tong besar yang biasa digunakan untuk memandikan jenazah. Di luar, orang-orang mulai menanyakan apa yang terjadi dengan jenazah. Mereka semua penasaran dengan apa yang terjadi di tempat pemandian, karena waktu penguburan sudah mundur dari ketetapan yang biasa dilakukan. Oleh karena itu, keranda mayit juga sudah datang. Orang-orang yang bertugas untuk mengubur jenazah kembali ke rumah si almarhumah untuk menanyakan kapan jenazah akan dimakamkan. Berbagai keriuhan terdengar di luaran tempat pemandian saat Ibu Sumi menanggalkan satu persatu tubuh jenazah. Pak Sumardi memilih untuk berada di luaran. Ia keluar sejenak untuk memberikan waktu kepada istrinya agar bisa meluruskan tubuh si jenazah itu. "Bu, jangan lupa diolesi minyak," ucap Pak Sumardi dari balik tirai. Hatinya begitu tidak tenang. Ia sama sekali merasakan kengerian yang luar biasa tatkala mendapati jenazah semacam ini. Dan mungkin jenazah yang meninggal dengan bekas luka borok itu juga sudah biasa. Akan tetapi, jenazah yang meninggal dunia dengan tubuh menekuk hingga membuat bagian anggota tubuh lainnya sulit dikembalikan lagi seperti semula, itu adalah hal yang tidak biasa. Batin Pak Sumardi seperti mengira-ngira akan kemungkinan-kemungkinan aneh yang terjadi kepada almarhumah. Dia
seperti melihat sedikit gambaran kecil terkait kematian yang dirasakan oleh si almarhumah. Entah karena memang ada sesuatu yang membuatnya seperti itu, atau karena faktor tertentu yang membuat tubuhnya menekuk hingga sulit diluruskan kembali. Selama Ibu Sumi melakukan tugasnya, lehernya sering merasakan hawa merinding yang sangat besar. Di bagian telinganya sering terdengar angin kecil seolah-olah ada yang meniupnya dari belakang. Lalu muncul bau busuk dari salah satu bagian sensitif dari si jenazah itu. Ibu Sumi berpikir bau busuk itu dikarenakan kotoran dari jenazah yang belum dikeluarkan. Jadi, Ibu Sumi tidak ingin memiliki pemikiran buruk terkait bebauan itu. Telapak tangan Bu Sumi sudah mulai dioleskan dengan sebuah minyak. Minyaknya minyak khusus, entah jenis apa. Tapi minyak tersebut sangat ampuh untuk meluruskan tubuh jenazah yang menekuk atau memang mampu meluruskan bagian-bagian lainnya. Setelah dioleskan di telapak tangan, mula-mula Ibu Sumi mulai meluruskan bagian tangan. Ia sangat telaten hingga mengurut tangan tersebut beberapa kali. Alhasil, tangan dari si jenazah itu menjadi lemas dan awalnya sangat keras. Kondisi tangan yang menekuk kini bisa diluruskan kembali seperti semula. Dari tangan, Bu Sumi kembali melanjutkan pengolesan minyak itu ke bagian kaki. Di bagian ini Ibu Sumi merasa tubuhnya berat. Resiko yang sangat besar saat dirinya memandikan jenazah adalah dia juga merasakan hal yang sama seperti apa yang dirasakan oleh jenazah. Sempat Ibu Sumi mengucapkan sesuatu seperti merasa kesakitan. Pak Sumardi pun segera menanyakan apa yang terjadi di tempat pemandian itu. "Bu, aman toh?" Aman pak. Masih lama ndak?" "Sebentar lagi selesai pak." Dengan terpaksa, Pak Sumardi kembali mengurungkan niatnya untuk membantu. Dia terkadang khawatir jika istrinya terlalu menekankan diri untuk membantunya. Akan tetapi, bentuk kesetiaan yang dilakukan oleh Ibu Sumi benar-benar membuat Pak Sumardi sangat menjaganya. 5 menit berlalu, Ibu Sumi sudah berhasil meluruskan bagian kakinya. Kini ia segera melakukan langkah terakhir, yaitu mengembalikan posisi kepala si jenazah yang menunduk ke bagian bawah. Hati Bu Sumi sempat terheran-heran dengan si jenazah itu. "Apa yang membuatmu seperti ini, Nduk? Mengapa setiap bagian tubuhmu serasa ditekan oleh sesuatu dan diikat satu sama lain? Apa yang membuatmu seperti ini, Nduk?" Hati nurani Bu Sumi benar-benar terketuk saat melihat tubuh si jenazah yang tidak normal, seperti yang pernah ia mandikan sebelum-sebelumnya. Ia kembali mengoleskan telapak tangannya dengan minyak itu dan segera mengurut bagian leher si jenazah agar posisinya kembali seperti semula. Saat dimana jari jemarinya mengurut leher si jenazah, tiba-tiba leher Ibu Sumi seperti ditekan oleh sesuatu hingga dirinya merasa kesakitan. "Astagfirullah, leherku!" Pak Sumardi yang mendengar hal itu kembali terperanjat dan bangkit dari duduknya. Ia nampak tak tenang setelah mendengar keluhan dari suara istrinya yang sedang membereskan bagian terakhir dari jenazah itu. "Bu, ada apa bu? Gimana?" tanya Pak Sumardi dengan nada penuh kekhawatiran. Nggak apa-apa pak, aman aja kok. Sebentar lagi selesai." Ibu Sumi segera melanjutkan pekerjaannya.
Dia menguatkan diri sebisa mungkin untuk bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Suara percikan air yang awalnya mengalir kini tiba-tiba terhenti. Keanehan mulai terjadi saat Ibu Sumi memperhatikan tiap tetes air yang menetes dari selang yang diletakkan di tong pemandian. Dari luaran, ia mendengar suara kaki yang digesrekkan secara perlahan. Bunyinya sangat berirama hingga membuat bulu kuduk Ibu Sumi merinding. Perlahan, Ibu Sumi meletakkan kepala jenazah itu. Ia melihat ada sesosok bayangan hitam yang berada di bagian samping kanan tirai. Bu Sumi paham betul jika suaminya berada di bagian sebelah kiri, sedangkan di bagian kanan adalah bagian yang tidak bisa terjamah oleh siapapun karena lokasinya berdekatan dengan perkebunan. Sedangkan bagian kirinya adalah bagian yang bisa dimasuki oleh para warga. Lantunan doa terus-menerus diucapkan Ibu Sumi dalam hati. Bibirnya yang semula kering kini akhirnya terbasahkan oleh air liur mulutnya karena pergerakan dari mulut Ibu Sumi terhadap bacaan doa yang dilantunkan tanpa suara. Suara itu nampaknya terhenti saat berada tepat di dekat tirai. Ibu Sumi memperhatikan bentukan kaki dengan cara menundukkan kepalanya ke bawah. Matanya benar-benar jeli saat melihat bagian dari ujung kaki hingga mendapati sebuah keanehan yang terjadi. Bulu kuduknya seakan berdiri terlebih dahulu sebelum dirinya melihat secara lengkap keseluruhan tubuh seseorang yang tengah berdiri di bagian kanan tirai pemandian. Jantung Bu Sumi berdegup kencang. Nafasnya mulai tidak stabil. Bibirnya terus-menerus menggerakkan bacaan doa. Kedua tangan Bu Sumi tiba-tiba menjadi lemas saat dirinya mendengar sesuatu dari tempat si jenazah tersebut ditidurkan. Bunyi gerakan tulang yang benar-benar jelas dan penampakan sebuah kaki yang seluruh bagiannya mirip seperti kaki si jenazah itu. Dua kali suara tulang itu berbunyi, seakan-akan telah membuat telinga Bu Sumi enggan mendengar apapun lagi. Ia tahu suara itu benar-benar dari si jenazah. Seakan menaklukkan rasa takutnya, Bu Sumi memberanikan diri untuk mengangkat wajahnya ke atas. Dan apa yang terjadi? Posisi wajah dari jenazah itu telah menghadap ke arah Bu Sumi. Jenazah tersebut seperti memelintir lehernya sendiri hingga mampu melihat tubuh Bu Sumi secara langsung yang sedang memantau hal lain di sekitarnya. Sorot matanya yang awalnya terpejam kini tatapannya menatap tajam ke arah Bu Sumi dengan tatapan yang sangat mengerikan. Bu Sumi langsung berteriak. Karena itu ia kemudian menutupi wajahnya dengan kedua tangan, menjatuhkan diri di dekat tirai hingga membuat tirai bergerak karena tertimpa beban berat tubuh Bu Sumi. Teriakan itu pun membuat Pak Sumardi langsung menerobos masuk ke dalam tempat pemandian. Ia terkejut saat melihat istrinya sudah menutup wajahnya dengan kedua tangan sembari mengatakan, "Jangan ganggu aku, kamu udah mati. Jangan ganggu aku." "Bu, Ibu, ada apa, Bu?" Pak Sumardi segera menutup jenazah itu menggunakan kain jarik. Ia tidak mau jika kedatangan kehebohan ini mengundang banyak orang. Dan jika itu terjadi, Pak Sumardi telah menjaga kehormatan jenazah sebagaimana semestinya. Dan benar saja, kepanikan yang dirasakan oleh Bu Sumi ternyata mengundang keluarga dari jenazah itu. Mereka kemudian berbondong-bondong untuk mendatangi lokasi pemandian jenazah.
Kedatangan mereka membuat Pak Sumardi semakin tidak senang. Proses pemandian jenazah ini benar-benar kacau karena keanehan yang terus-menerus meneror Bu Sumi. Salah satu anggota dari keluarga si jenazah menanyakan perihal apa yang terjadi. Pak Sumardi kemudian menjelaskan bahwa keduanya merasakan ada keanehan yang terjadi pada tubuh si jenazah. "Ada apa, Pak?" tanya salah seorang anggota keluarga jenazah itu. Pak Sumardi segera memapah tubuh Ibu Sumi. Ia kemudian menatap tajam kepada salah satu anggota keluarga jenazah itu. "Kami akan menyelesaikan ini dengan cepat. Sekarang mohon tinggalkan kami berdua." "Tapi, kenapa tadi teriak? Apa yang terjadi?" tanya anggota keluarga itu. Pak Sumardi mendekati pria muda itu. Ia kemudian menepuk pundaknya sembari meminta kepadanya untuk meninggalkan dirinya dan juga Bu Sumi. "Pak," ucap Ibu Sumi dari dekat jenazah itu. "Nak, dengarkan. Kami sebenarnya merasa terbebani dengan pekerjaan kami. Tapi kami lebih merasa terbebani jika urusan kami belum kelar dan dirimu malah ingin tahu apa yang sudah terjadi saat ini. Tapi bagaimana jadinya jika dirimu terkena gangguan aneh dari hal gaib?" Pemuda itu langsung memundurkan dirinya. Ia seperti merasa ketakutan tatkala Pak Sumardi menjelaskan bahwa yang baru saja terjadi adalah karena gangguan goib. Kepergian dari pemuda itu membuat Pak Sumardi dan Bu Sumi semakin tenang. Akan tetapi, Pak Sumardi segera meminta tolong kepada istrinya untuk menyelesaikan pemandian tersebut secara cepat. "Cepat selesaikan. Ada yang gak beres dengan jenazah ini." "Iya, Pak. Ada yang gak beres dengan jenazah ini." Kali ini pemandian pun berhasil dipercepat berkat dibantu oleh Pak Sumardi. Mereka berdua juga segera mengkafani dan memandikan setiap bagian-bagian dari jenazah itu. Walau ada banyak kejanggalan dari jenazah wanita itu, tapi keduanya benar-benar menutup mulut akan hal itu. Mereka tidak menginginkan adanya kecurigaan dari para warga, sehingga membuat aib dari jenazah itu menjadi tersebar ke seluruh penjuru warga desa Tapak Kromo. Langkah selanjutnya, mereka berdua segera mengkafani jenazah wanita itu. Dengan telatennya, Ibu Sumi membungkus bagian-bagian tubuh dari jenazah wanita itu dengan hati-hati. Ia memastikan jika seluruh tubuh jenazah wanita itu tertutup rapat. Setelah usai mengkafani, jenazah itu kemudian disolatkan. Banyak warga yang sudah menunggu lama. Mereka segera memasuki rumah untuk menyolatkan si jenazah itu. Dari kejauhan, Pak Sumardi dan Bu Sumi hanya terduduk diam. Keduanya benar-benar merasa ada lelah dan pegal-pegal setelah melalui semua proses itu. Sebelum jenazah dibawakan menuju ke pemakaman, Pak Sumardi menanyakan kepada Bu Sumi terkait apa yang baru saja terjadi sampai-sampai dirinya merasa ketakutan. Padahal Bu Sumi terbilang sudah berpengalaman jam terbangnya sama seperti Pak Sumardi. Namun, dilihat dari raut wajah yang tergambarkan saat itu, wajah Ibu Sumi terlihat sangat pucat dan penuh tekanan. "Ada yang aneh, Bu, dari jenazah wanita itu?" tanya Pak Sumardi. "Iya, Pak. Aku mendapati banyak keanehan di setiap tubuh jenazah wanita itu. Dimulai dengan tubuhnya yang menekuk, serta ada aura yang begitu kuat. Semuanya terasa dalam waktu yang bersamaan," jelas Bu Sumi kepada Pak Sumardi. "Lantas, Ibu berteriak kenapa?"
Dia hadir saat proses pelurusan bagian kepala saat sedang dilakukan. Dan bersamaan dengan itu terdengar sesuatu yang aneh, ucap Bu Sumi. Dia siapa? Ya, arwah jenazah wanita itu. Terus sesuatu yang aneh gimana? Ya, seperti ada bebunyian tulang, Pak, yang dipatahkan dalam waktu sekejap. Dan suara bebunyian itu sekarang masih terngiang-ngiang di telinga ibu. Bagaimana tidak? Setelah suara itu muncul, Ibu Sumi sempat terkejut tatkala melihat bagian kepala dari jenazah tersebut yang berbalik ke arahnya. Bisa dikatakan, bagian kepalanya berputar 360 derajat dari tubuh aslinya. Atas ketakutan itu, Bu Sumi hanya terdiam. Ia bersama dengan Pak Sumardi hanya menunggu di hadapan rumah duka sampai jenazah itu dimakamkan. Setelah jenazah disolatkan, jenazah itu kemudian dimasukkan ke dalam keranda, lalu dibawa menuju ke pemakaman oleh para warga dan keluarga jenazah, sembari menggaungkan kalimat tarjih. Malam hari setelah pemakaman jenazah tersebut, Ibu Sumi masih melihat suaminya, yaitu Pak Sumardi, sedang terduduk diam di depan rumahnya. Seperti ada beban yang menyangkut di pikiran suaminya itu. Ibu Sumi mencoba menanyakan permasalahan yang sedang dipikirkan suaminya itu. Tumben ngelamun, Pak. Ada apa? Bapak masih ngerasa janggal, Bu. Udah hampir 8 orang yang meninggal dalam 1 bulan. Tapi anehnya rata-rata semua yang meninggal itu keadaannya pengantin baru. Ibu juga mikir gitu sih, Pak. Apalagi sama yang terakhir ini. Ibu ngerasa pengantin yang baru meninggal ini seperti ada sangkut pautnya sama yang sudah-sudah. Maksud ibu? Ibu selalu mencium bau busuk di daerah kemaluan si wanita itu. Oh, maksudnya di vaginanya perempuan itu ya. Ah, tidak mungkin juga bau busuk itu dihasilkan karena hal-hal lain yang bersifat intim. Bau busuknya itu seperti memang ada yang menaruh bangkai di dalam kemaluannya. Entah mengapa, Ibu Sumi serasa ada yang aneh dengan kematian setiap jenazah pengantin wanita yang biasa ia dan suaminya mandikan. Setiap kematian dari pengantin wanita tersebut seperti memiliki satu sama lain ikatan dan memiliki benang merah yang sama, yaitu bau busuk di bagian kemaluan. Sepertinya kematian ke-8 orang pengantin ini bukanlah kematian yang normal. Maksud Bapak apa? Ada sesuatu yang sudah terjadi, Bu, karena kematian ini aneh. Ibu Sumi hanya mengangguk paham. Kini dirinya menganggap jika kematian tiap pengantin wanita yang terjadi di desanya bukanlah kematian yang wajar, melainkan kematian yang disebabkan oleh sesuatu yang belum terungkap. Semakin malam, hawa dingin di desa Tapak Kromo semakin menusuk ke bagian tubuh hingga menembus ke tulang. Ibu Sumi dan Pak Sumardi segera masuk ke dalam kamarnya. Saat mereka ingin masuk ke kamar, keduanya mendengar suara tangisan dari arah kamar kosong yang dulunya digunakan untuk menyimpan barang-barang bekas dan tidak layak pakai. Pak, denger gak, Pak? Iya, Bu, denger. Ada yang nangis dari arah gudang. Keduanya pun berjalan menuju ke arah gudang tempat penyimpanan barang-barang miliknya. Tak disangka, semakin mereka berdua mendekati ruangan itu, hawa merinding serta suara tangisannya semakin membesar hingga membuat langkah kaki mereka sedikit gugup. Pak Sumardi dan Ibu Sumi
kemudian membuka kamar gudang itu. Dengan keadaan tangan yang sedikit gemetaran, mereka berdua terkejut saat melihat penampakan seorang wanita yang sudah berbalutkan kain kafan lusuh sedang terduduk. Lalu, tidak berselang lama, sosok wanita itu menengok ke arah Pak Sumardi dan Ibu Sumi sembari mengucapkan kalimat yang menakutkan. "Tolong, bebaskan saya." Oke, itu adalah bagian pertama dari treat horornya Mas Restuwira, yaitu ngunduh mantu. Maksud saya ngunduh jiwo ya. Jadi karena treat ini cukup panjang, kalau nggak salah ada sekitar 10 bagian ya. Kalau nggak 11 lah, pokoknya lebih dari 10 kayaknya. Jadi kemungkinan akan saya bagi jadi 7 atau 5 bab ya. Nanti saya singkat kalau bisa. Baik, mungkin itu saja untuk hari ini. Semoga kalian suka dan nantikan cerita bagian-bagian dari Ngunduh Jiwo ini ya di hari-hari berikutnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Selamat siang dan selamat beristirahat.